Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas proyek kelompok di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Muhammad Reja Palevi MPD. Kami dari kelompok 9 kelas A terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Dio Janitra Dijanta, NIM 0103 1282 1260 65. Kemudian ada Yesi Kurnia, NIM 0103 1282 1260 88. Dan yang terakhir, Muhammad Aksol Eza Dafa, NIM 0103 1282 1261 15. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Latar belakang. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik. Negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang berciri khas negara Indonesia itu sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat Undang-Undang Dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian Undang-Undang Dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Indonesia telah menganut sistem demokrasi sejak merdeka sampai dengan saat ini. Dimulai dari demokrasi terpimpin pada masa jabatan Soekarno, demokrasi Pancasila yang digunakan Soeharto selama puluhan tahun menjabat menjadi presiden, hingga demokrasi sesungguhnya yang mulai berjalan setelah masa jabatan Soeharto berakhir pada tahun 1998, yang ditandai oleh adanya pemilu daerah maupun presiden yang dapat diikuti oleh rakyat secara serentak dan adil. Dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa penerapan demokrasi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami banyak dinamika dan tantangan. Dari pernyataan tersebut akan muncul rumusan-rumusan masalah, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? 2. Apa saja jenis-jenis demokrasi? 3. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa? Dan yang keempat, bagaimana dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia? Pengertian demokrasi. Menurut Afan Ghaffar, demokrasi dapat dimaknai dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam pewujudan pada dunia politik praktis. Demokrasi berasal dari dua kata, demos yang berarti rakyat dan kraten atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos kratos atau demos kraten dalam bahasa Yunani yang berarti demokrasi, dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat. Jenis demokrasi. Pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah ketika warga negara dapat memilih kebijakan secara langsung, tanpa perantara atau majelis parlemen. Kedua, demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung atau demokrasi representatif adalah ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Ketiga, demokrasi presidensial. Melalui demokrasi presidensial, presiden suatu negara memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah. Presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara. Keempat, demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer, kedudukan lembaga legislatif lebih kuat. Kelima, demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter terjadi ketika hanya elit yang merupakan bagian dari proses parlementer. Keenam, demokrasi partisipatif. Demokrasi yang kebalikan dari demokrasi otoriter. Ketujuh, demokrasi Islam. Bentuk demokrasi ini berupaya menerapkan hukum Islam ke dalam kebijakan publik dengan tetap mempertahankan kerangka demokrasi. Dan yang terakhir, demokrasi sosial. Demokrasi sosial muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan neoliberal dalam ekonomi internasional. Demokrasi sosial bertujuan memberdayakan negara atas pasar neoliberal. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya sebagai bentuk perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Secara umum, periode demokrasi di Indonesia dari masa ke masa dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama demokrasi parlementer atau liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi parlementer atau liberal
adalah sistem demokrasi pemerintahan di mana parlemen negara mempunyai peran penting. Pada sistem ini, rakyat diberi keleluasaan untuk ikut campur dalam urusan politik dan juga boleh membuat partai politik. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah jika tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan menurut Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme dan diktator. Yang ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru yang terjadi pada 1966 sampai 1998. Di era Presiden Soeharto, Indonesia menganut demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila atau Orde Baru adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Dan yang terakhir, demokrasi reformasi yang terjadi pada 1998 hingga sekarang. Pelaksanaan demokrasi reformasi ditandai dengan lengsernya Soeharto saat menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi reformasi secara umum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat lebih diutamakan dan bebas beraspirasi namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dan tantangan demokrasi. Di antaranya adalah perubahan tatanan internasional dalam peran dan sifat pemerintahan yang demokratis. Tantangan demokrasi lain dalam kehidupan saat ini adalah sering terjadinya penyimpangan. Ada banyak kepentingan dalam masyarakat dan juga kepentingan pribadi menuju demokrasi. Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi di Indonesia terbagi dalam 5 indikator, yaitu 1. Berkembangnya kelompok radikal. 2. Kepicikan kedaerahan. 3. Ketidakadilan. 4. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Demokrasi di Indonesia selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Di samping itu, perlu juga diperhatikan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki banyak dinamika dan tantangan. Dinamika ini tentu saja diharapkan akan bermanfaat bagi demokrasi Pancasila yang lebih sehat dan lebih dinamis, yang dikonsolidasikan ke dalam demokrasi yang matang. Tantangan-tantangan ini juga dapat dihindari ketika seluruh rakyat Indonesia memiliki kemauan yang tinggi untuk berusaha menanamkan jiwa demokratis.